Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Polda Sulawesi Selatan mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kabupaten Sidendreng, Rapang. Kasus ini terungkap setelah Subdit 3 Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan eksploitasi terhadap orang dewasa dan anak di Desa Padang Loang, Alau, Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 1 orang terduga pelaku serta menyelamatkan 11 pekerja, termasuk 3 orang anak yang diduga dipekerjakan untuk melakukan penipuan secara daring. Hasil penyidikan sementara menyebutkan para pekerja direkrut, ditampung, kemudian dijerat dengan utang dan diberi upah yang tidak menentu berdasarkan hasil penipuan yang mereka lakukan. Dari lokasi kejadian, petugas menyita 2 unit sepeda motor, belasan telepon genggam, serta sejumlah barang yang digunakan di tempat penampungan. Ini apa di dalam tadi? Ini satu yang di sini yang merekrut, satu yang menunggu di Kalimantan Barat. Hari video materinya, Rip. Tindak pidana perdagangan orang dengan cara merekrut, menampung, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali di wilayah NKRI dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi dan tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Desa Padang Loang, Alau, Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap. Pemirsa, berbicara mengenai TPPO, tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kompleks. Kasus TPPO melibatkan banyak sindikat dengan jaringan yang besar dan luas mencakup lintas batas negara. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas TPPO melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Nah, dalam memperingati Hari Anti Perdagangan Orang, kami akan mengajak Anda untuk mengulas lebih dalam kasus TPPO yang pernah terjadi di Indonesia untuk menambah kewaspadaan kita. Ini adalah segmen Fact Check Waspada TPPO Masih Mengintai. Pemirsa, kita akan melihat terlebih dahulu data dari kasus TPPO dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Nah, ini adalah data yang kami dapatkan dari pihak kepolisian adalah perkara TPPO yang berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian. Data ini diperoleh dari rilis kinerja tindak pidana TPPO Polri yang disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, jadi pemirsa, di tahun 2023 ini ada sekitar 290 kasus yang sudah diselesaikan oleh polisi dengan total 3.104 korban. Di tahun 2024 ini ada kenaikan jumlah kasus yaitu 621 perkara dengan total korban 1.794. Kemudian di tahun 2025 ini ada sekitar 353 perkara dengan total korban adalah 1.114. Nah, meskipun jumlah korban mengalami penurunan tiap tahun ya pemirsa, namun TPPO ini masih terjadi di Indonesia. Di era seperti ini pemirsa, memang banyak modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku. Kita akan melihat pemirsa apa saja modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Nah, pemirsa, yang pertama ini adalah tawaran menjadi pekerja migran Indonesia dan juga pekerja rumah tangga. Mengutip dari website Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral, ada sejumlah modus yang perlu diperhatikan. Pertama adalah tawaran kerja ini, di mana dengan iming-imingan gaji yang tinggi, korban biasanya ditawari gaji di atas rata-rata tanpa memerlukan keterampilan khusus. Dan setelah berangkat ke tempat yang dijanjikan, pekerjaan tersebut tidak ada pemirsa. Para pelaku kerap menggunakan media sosial untuk menjerat para korbannya. Yang kedua pemirsa adalah eksploitasi anak buah kapal. Korban biasanya direkrut sebagai ABK dengan janji penghasilan besar. Memang benar kadang korban menjadi ABK, tetapi korban mengalami kerja paksa, penyekapan, dan juga perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan penahanan dokumen pribadi. Kemudian ketiga pemirsa adalah pengantin pesanan dan juga adopsi ilegal. Modus ini biasanya memancing korban perempuan untuk dinikahi dengan warga negara asing yang mayoritas berasal dari Tiongkok. Kemudian adopsi ilegal biasanya pelaku mendekatkan diri kepada ibu hamil yang ingin menyerahkan anaknya ke panti asuhan dan diganti dengan
uang yang dijanjikan. Namun nyatanya bayi akan dijual kepada pihak lain. Nah, modus-modus ini sudah digunakan oleh para pelaku dan sempat menimbulkan kehebohan di publik. Kami akan mengulas singkat pemirsa 3 kasus TPPO di tahun 2025 yang sempat menyita perhatian publik di Indonesia. Yang pertama adalah pemirsa, kita akan membahas soal kasus di bulan Maret tahun 2025 adalah WNI dijadikan korban sindikat love scam di negara Laos. Pemirsa, jadi ini merupakan kasus yang terjadi di Laos. Ada sebanyak 45 WNI menjadi korban perusahaan online scamming di Laos. Para korban bekerja tanpa digaji, disiksa dan juga ditahan paspornya. Pihak KBRI akhirnya bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk mengamankan paspor korban. Kemudian kasus kedua pemirsa di bulan April tahun 2025 tentang kasus jual beli bayi ke Singapura yang terungkap di Jawa Barat. Kasus kedua ini adalah modusnya pelaku dikontak oleh warga negara Singapura untuk mencarikan bayi untuk diadopsi dengan dokumen lengkap. Pelaku mencari orang tua atau ibu yang tidak mau merawat anaknya dan total untuk saat ini dari hasil penyidikan ada sekitar 34 bayi yang sebagian sudah dijual ke Singapura. Nah, dalang utama dari kasus TPPO ini pemirsa sudah menjalani sidang vonis dengan hukuman 7 tahun penjara, sedangkan perekrut bayi divonis 6 tahun dan juga 7 bulan penjara. Kita akan bahas ke kasus ketiga pemirsa di bulan Oktober tahun 2025, PMI di Kamboja mengalami penyiksaan fisik. Nah, kasus ini pemirsa sampai saat ini masih terjadi. Kamboja menjadi salah satu negara dengan penyaluran PMI ilegal terbesar. Tercatat jumlah WNI yang meminta bantuan terkait sindikat dan indikasi TPPO di Kamboja telah mencapai 5.481 orang yang sudah melapor ke KBRI. Dan informasi terbaru, Polri baru saja menangkap buronan internasional berstatus Interpol Red Notice yaitu Leni Agusta di Bandara Soekarno-Hatta pada kemarin. Nah, kita akan melihat pemirsa seperti apa langkah-langkah pencegahan dari pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat terhadap TPPO. Yang pertama adalah pemirsa, pihak pemerintah dan juga kepolisian akan melakukan patroli siber dan juga pengawasan di media sosial. Kemudian adalah pengetatan pengawasan keimigrasian serta penggunaan jalur resmi untuk adanya rekrutmen PMI ke luar negeri. Kemudian juga ada pengentasan kemiskinan di mana masyarakat ini akan lebih diperhatikan pendidikannya supaya bisa lebih meluaskan wawasan dan juga tidak mudah tertipu dari tindak TPPO di media sosial, kemudian juga koordinasi lintas sektor antara pemerintah dan juga kepolisian, terutama di jalur keimigrasian yang kerap terjadi TPPO khususnya untuk PMI ilegal. Nah, kita akan masuk ke dalam imbauan pemirsa kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap TPPO di Indonesia. Yang pertama adalah waspadai tawaran kerja instan dan iming-iming dengan gaji yang besar. Kemudian juga selalu gunakan jalur resmi jika ingin mendaftar sebagai PMI ke luar negeri. Kemudian juga ada pengisian data jujur dalam penulisan dokumen supaya tidak dipalsukan dan jangan mau ketika ada penyalur yang meminta untuk memalsukan data-data khususnya untuk data pribadi untuk menjadi PMI. Kemudian juga laporkan apabila menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang ke pihak kepolisian terdekat. Nah pemirsa, memang sampai saat ini TPPO masih terjadi, jadi diharapkan masyarakat juga ikut dalam kewaspadaan dan juga selalu melapor kepada pihak kepolisian jika melihat adanya indikasi penipuan ataupun TPPO di Indonesia. Dan itulah bahasan dalam segmen Fact Check kali ini pemirsa, jangan kemana-mana karena program Metro Siang masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.